Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua sobat misioner dimanapun berada. Berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Ella. Saat ini saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya menjadi seorang dokter Katolik. Sebenarnya saya sudah ingin menjadi seorang dokter sejak saya masih SD. Alasannya cukup sederhana, supaya saya bisa menolong banyak orang. Tetapi pada kenyataannya ketika saya menjalani proses menjadi dokter ini, saya dihadapkan oleh berbagai macam rintangan-rintangan yang sempat membuat saya tidak bahagia dan bahkan membuat saya lupa akan tujuan utama saya. Misalnya proses studi yang lama dan juga cukup susah, bertemu dengan dokter senior yang galak, bertemu dengan pasien-pasien yang rewel, lalu juga beban dan juga tekanan profesi yang cukup berat membuat saya tidak bahagia, bahkan ingin berhenti menjadi seorang dokter. Ketika saya bertemu dengan pasien, saya saat itu tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan saya menolong pasien tersebut, apalagi merasakan membagikan cinta kasih Tuhan, tentu tidak. Hingga saya pun menjadi pesimis. Saya bekerja hanya untuk mencari uang saja. Padahal saat itu gaji seorang dokter yang baru saja lulus sangatlah tidak seberapa. Saya menjadi dipenuhi dengan kekecewaan, keputusasaan, ketidakbahagiaan. Sampai suatu waktu oleh karena belas kasihan Tuhan, saya mengikuti satu retret yang diadakan oleh Suster Putri Karmel. Retret itu mengenai meneladani Santo Yusuf. Suster mengatakan bahwa Santo Yusuf melalui profesinya selalu memuliakan Tuhan. Jadi Santo Yusuf tidak bekerja semata-mata hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saja, tetapi yang terutama Santo Yusuf bekerja untuk mewartakan kerajaan Tuhan. Sungguh saat itu sangat tidak masuk di akal saya, bagaimana seorang tukang kayu dapat mewartakan kasih Tuhan melalui profesinya. Suster tersebut kemudian menjelaskan lebih lanjut. Ternyata Santo Yusuf dalam membuat meja, membuat kursi, ia melakukannya dengan cinta yang besar, cinta yang ia tujukan kepada Tuhan dan kepada sesama. Oleh karena itu, bahkan dalam hal-hal terkecil sekalipun yang Santo Yusuf lakukan, ia dapat mewartakan cinta kasih Tuhan melalui profesinya. Saat itu saya betul-betul tergerak, saya ingin meneladani Santo Yusuf. Pada kenyataannya, tetapi tentu saja tidak mudah. Banyak sekali godaan-godaan yang membuat saya ingin berhenti mencobanya. Misalnya saya bertemu dengan pasien yang seolah-olah tidak merasa berterima kasih. Lalu bertemu dengan teman sejawat saya yang menjengkelkan. Tetapi saya terus berdoa memohon untuk rahmat Tuhan. Dan juga saya memohon pertolongan dari Santo Yusuf untuk mendoakan saya kepada Tuhan supaya saya bisa menjadi seperti Santo Yusuf, seorang misioner dalam profesinya. Hingga suatu waktu saya mendapatkan satu pasien di sebuah konsultasi online. Sebenarnya pertanyaan pasien ini cukup sederhana, tetapi saya merasakan bahwa pasien ini memiliki banyak kekhawatiran dalam hidupnya. Saat itu saya memutuskan untuk meluangkan waktu lebih untuk pasien ini dengan mendengarkan curhatan-curhatannya, mendengarkan kekhawatirannya. Dan ternyata di akhir konsultasi, saya ingat betul pasien ini mengatakan demikian. Seperti ini ya rasanya merasakan cinta kasih Allah melalui manusia. Sungguh saat itu saya benar-benar tersentuh, benar-benar diingatkan kembali. Apa yang saya kira sederhana, sepele, hanya mendengarkan keluhan pasien saja, tentu hal ini kan sangat tidak sebanding dibandingkan dengan melakukan operasi, menyelamatkan nyawa orang. Tetapi ternyata apabila saya mencurahkan segenap kasih dalam hal sepele itu,
pasien saya pun dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Sejak saat itu, saya bertekad bahwa saya mau menjadi misioner cinta kasih Allah. Maka marilah sobat-sobat misioner semua, mari kita menjadi misioner cinta kasih Allah dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam profesi kita, dalam hal yang kita lakukan sehari-hari, dalam setiap hal sederhana. Asalkan kita mau memberikan semua cinta kita kepada hal tersebut, kegiatan tersebut, dan kita tidak mau menyerahkannya, mempersembahkan semuanya untuk Tuhan.